Namaku Naya. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan tragis saat aku baru berusia 8 tahun. Sejak itu, aku diasuh oleh paman jauhku, adik dari ayahku. Tapi tidak lama kemudian, istrinya menuntut agar aku disingkirkan. Katanya, aku membawa sial. Tanpa pikir panjang, aku dijual sebagai pembantu rumah tangga ke seorang wanita kaya bernama Bu Ratna. Saat pertama kali tiba di rumah mewah itu, aku berpikir hidupku akan sedikit lebih baik. Setidaknya aku punya tempat tinggal tetap dan pekerjaan. Tapi ternyata, yang kutemui adalah neraka dunia. Bu Ratna adalah wanita parubaya yang sangat angkuh. Rumahnya besar dan dipenuhi barang-barang mahal, tapi hatinya kering dan dingin seperti es batu. Sejak hari pertama aku datang, dia sudah menunjukkan kebenciannya padaku. Kamu kerja di sini, bukan untuk manja. Jangan harap bisa leha-leha, bentaknya sambil melemparkan kain pel ke wajahku. Aku hanya bisa menunduk, menggigit bibir agar tak menangis. Hari-hariku diisi dengan pekerjaan tanpa henti. Dari sebelum matahari terbit hingga malam larut, aku harus mengepel lantai, mencuci baju, memasak, membersihkan kamar, dan terkadang disuruh menggosok sepatu, suatu hal yang bahkan tidak dilakukan orang lain di rumah itu. Namun pekerjaan bukanlah hal terberat yang kutanggung. Perlakuan Bu Ratna jauh lebih menyakitkan. Dia sering menghukumku tanpa alasan. Jika dia sedang bad mood, aku bisa dipukul dengan sapu, dilempar sandal, atau disiram air kotor. Pernah suatu kali aku tidak sengaja memecahkan vas bunga, dan dia mencakar wajahku hingga berdarah. Aku benci wajahmu. Selalu murung seperti pengemis, katanya sambil mendorongku ke lantai. Aku hanya bisa diam, memeluk lututku dan menahan air mata. Setiap hari aku hanya diberi satu porsi makanan kecil, kadang hanya nasi dingin dengan garam. Jika aku mengeluh lapar, dia akan mengatainya rakus dan tamak. Padahal tubuhku semakin kurus, pipiku cekung, dan tulang-tulangku mulai menonjol. Tidurku pun tidak layak disebut tidur. Aku diberi tempat di gudang belakang, sempit, lembab, tanpa lampu. Setiap malam aku terbangun karena gigitan nyamuk atau dinginnya udara malam yang menusuk tulang. Meski begitu, aku tetap bertahan. Aku menahan semua penderitaan ini dengan harapan suatu hari Tuhan akan menolongku. Aku percaya, hidup tidak akan selamanya gelap. Namun, harapan itu mulai goyah saat perlakuan Bu Ratna semakin menjadi-jadi. Pernah suatu kali dia menginjak tanganku karena katanya aku terlalu lambat menyajikan makan siangnya. Kau ini benar-benar bodoh. Sudah miskin, bego pula, teriaknya sambil memutar pergelangan kakiku yang membuatku kesakitan luar biasa. Tapi tak ada yang menolong. Asisten rumah tangga lain hanya menunduk dan pura-pura sibuk. Mereka juga takut padanya. Di rumah itu hanya ada 2 orang selain aku dan Bu Ratna, supir bernama Pak Ujang, dan pembantu paruh waktu bernama Yuyun. Tapi mereka tidak bisa membelaku. Yuyun hanya datang seminggu 2 kali, dan Pak Ujang lebih sering berada di luar rumah. Aku benar-benar sendiri. Sampai suatu hari, hidupku berubah sedikit, hanya sedikit. Seorang pria muda datang ke rumah itu. Dari bisik-bisik yang kudengar, dia adalah anak tiri Bu Ratna, bernama Raka. Ia baru pulang dari luar negeri setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan di luar negeri. Aku melihatnya pertama kali dari sela tirai jendela ruang tamu. Ia tampan, tinggi, berwajah tegas tapi kalem. Ada aura dingin di wajahnya, tapi tak seangkuh ibunya. Aku buru-buru menghindar agar tidak terlihat. Tapi hari itu menjadi awal dari perubahan kecil dalam hidupku. Raka tak terlalu bicara. Ia lebih sering diam dan duduk di teras sambil membaca. Tapi setiap kali aku lewat, aku merasa dia memperhatikanku. Awalnya aku takut, jangan-jangan dia akan seperti ibu tirinya. Tapi ternyata tidak. Suatu hari saat aku sedang membawa cucian ke halaman belakang, langkahku terpeleset dan seluruh pakaian kotor itu jatuh ke tanah. Aku panik, buru-buru memungutnya satu-satu. Saat itu aku mendengar langkah kaki mendekat. "Kenapa kamu tidak hati-hati?" Suara berat itu bertanya. Aku mendongak pelan. Itu Raka. Wajahnya tak menunjukkan kemarahan, justru datar, seolah ia hanya ingin tahu. "Maaf, Tuan," kataku gugup. Dia menatapku beberapa saat, lalu ikut memunguti cucian itu tanpa banyak bicara.
Aku membeku. Apa benar ini anak Bu Ratna? Tongkin. Lain kali, jangan bawa cucian sebanyak ini. Bahaya, ucapnya singkat sebelum pergi meninggalkanku yang masih ternganga. Itu pertama kalinya dalam waktu lama seseorang memperlakukanku seperti manusia, bukan sebagai budak. Sejak saat itu, Raka sering memperhatikan gerak-gerikku. Ia tahu aku hanya makan sedikit, maka secara diam-diam ia meninggalkan roti atau buah di dekat gudang tempatku tidur. Awalnya aku takut menerimanya, tapi karena lapar yang tak tertahankan, aku memakannya juga. Setiap malam, aku menatap roti-roti kecil itu dengan berlinang air mata. Bagiku itu bukan sekadar makanan. Itu harapan. Namun, hubungan kami tak bisa terbuka. Aku tahu, jika Bu Ratna tahu, aku bisa mati. Dan benar saja, saat Bu Ratna menemukan kulit pisang di dekat gudang, dia mengamuk. Siapa yang ngasih kamu ini? Kamu nyolong, ya? Dasar pembantu tak tahu diri. Dia menamparku keras hingga bibirku pecah. Aku tidak bisa berkata jujur. Aku tidak mau Raka dimarahi karena menolongku. Jadi aku hanya diam, menerima semua siksaan itu lagi. Malam itu aku menangis sendirian. Tapi bukan karena sakit atau lapar. Aku menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan seseorang peduli padaku, dan aku tak ingin hal itu berakhir. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Raka terus bergema di telingaku. Aku ingin kamu jadi istriku, Naya. Bagaimana mungkin aku, gadis miskin yang bahkan tak tahu siapa orang tuaku, bisa menjadi istri seorang pria sebaik dan sekaya dia? Tapi tatapan Raka tak menunjukkan keraguan. Hanya ketulusan dan tekad yang kuat. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Raka secara langsung. Ia mengajakku bertemu di taman kecil dekat rumah, tempat di mana biasanya tak ada yang mengganggu. Di bawah pohon mangga yang rindang, kami duduk berdua. Apa kamu yakin, Raka? Tanyaku pelan, menunduk. Aku ini hanya pembantu, bahkan mungkin bukan siapa-siapa. Dan kamu? Justru karena kamu bukan siapa-siapa, aku ingin kamu jadi seseorang di hidupku, Naya, potong Raka lembut. Aku sudah bosan hidup di rumah yang penuh kemunafikan. Kamu satu-satunya yang jujur. Air mataku menetes. Tak pernah ada yang melihatku seperti itu sebelumnya. Selama ini aku hanya dianggap budak, sampah, orang yang tak punya hak untuk bermimpi. Aku ingin kita menikah secara sah dan diam-diam dulu, lanjutnya. Kamu tahu sendiri, kalau ibu tahu, dia pasti akan berbuat gila. Tapi aku akan lindungi kamu. Aku sudah hubungi Pak Dimas. Dia bersedia menjadi saksi dan wali. Hatiku menghangat, tapi juga takut. Apa yang akan terjadi setelah ini? 3 hari kemudian, kami pergi secara sembunyi-sembunyi. Raka menyuruhku mengenakan jaket panjang dan menutupi wajahku dengan masker. Ia bahkan menyelinapkan sedikit uang ke tanganku agar bisa membeli pakaian bersih untuk hari itu. Kami menikah di sebuah kantor KUA di luar kota, dengan hanya Pak Dimas dan seorang temannya sebagai saksi. Aku memakai gaun putih sederhana yang disediakan oleh Raka. Meski sederhana, hari itu adalah hari paling berharga dalam hidupku. Untuk pertama kalinya, aku merasa berarti. Setelah ijab kabul, aku dan Raka duduk berdua di taman kecil di belakang kantor KUA. Ia menggenggam tanganku erat. Kamu sekarang istriku yang sah. Apapun yang terjadi setelah ini, kita akan hadapi bersama, katanya serius. Aku tersenyum lirih. Terima kasih, karena sudah memilih aku. Aku tidak memilih sembarang orang, Naya. Aku memilih kamu karena kamu kuat. Kami kembali ke rumah dengan hati-hati. Raka menyuruhku bertingkah seperti biasa agar tak menimbulkan kecurigaan. Tapi ternyata, Bu Ratna sudah menyusun rencana jahatnya sendiri. Pagi-pagi sekali, saat aku sedang membersihkan meja makan, Bu Ratna tiba-tiba menarik rambutku dari belakang dan menyeretku ke ruang tengah. Dasar pembantu murahan. Kamu pikir aku bodoh, hah? Teriaknya sambil melemparkan sebuah amplop ke arahku. Aku gemetar. Di dalam amplop itu, ada fotoku bersama Raka di kantor KUA. Entah dari mana ia mendapatkannya. Kamu sudah menodai keluarga ini. Kamu pikir bisa menjebak anakku dengan pernikahan murahan itu? Tidak akan kubiarkan.
Aku akan minta Raka batalkan semuanya. Aku mencoba menjelaskan, tapi suara tangisanku tertahan di tenggorokan. Bu Ratna terus mencaci, bahkan memukulku dengan sapu. Tak lama kemudian, Raka datang tergesa. "Hentikan, Bu," bentaknya sambil menarik tubuhku ke belakangnya. "Naya adalah istriku. Dan pernikahan kami sah." "Apa?" Bu Ratna hampir pingsan. "Kamu sudah gila. Kamu memperistri budak ini. Apa kamu sudah tidak waras?" "Cukup, Bu," tegas Raka. "Selama ini Ibu hanya memanfaatkan aku untuk menutupi semua kekacauan Ibu. Aku sudah cukup sabar. Sekarang biarkan aku jalani hidupku sendiri." Aku menggenggam tangan Raka erat-erat. Bu Ratna tidak percaya. Ia meraung, menangis, bahkan mengancam akan menghapus nama Raka dari surat warisan. Raka hanya tersenyum pahit. "Silakan. Tapi semua aset atas nama ayah, dan ayah sudah mewariskannya kepadaku sebelum meninggal. Ibu tidak punya kuasa atas semua itu." Wajah Bu Ratna pucat pasi. Ia tak bisa berkata-kata. Dan saat itu juga, Raka menarikku keluar rumah. Kami pergi dari tempat penuh luka itu. Hari-hari awal setelah keluar dari rumah Bu Ratna sangat berat. Kami tinggal sementara di apartemen milik Raka di pusat kota. Raka membiarkanku beristirahat dan memulihkan diri, sementara ia tetap bekerja seperti biasa di perusahaan warisan ayahnya. Setiap malam, ia akan pulang dan membawakan makanan hangat. Kadang ia menyuapiku dengan penuh sayang, sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Tapi tetap saja, aku sering merasa rendah diri. Raka adalah pria mapan, tampan, dan pintar. Sementara aku hanya seorang gadis malang yang bahkan tak tahu siapa orang tuanya. Tubuhku masih penuh bekas luka. Kadang aku takut Raka akan menyesal menikah denganku. Suatu malam, saat kami duduk di balkon, aku memberanikan diri bicara. "Raka, apa kamu pernah menyesal menikahiku?" Raka terdiam sejenak. Ia menoleh dan menatap mataku dalam-dalam. "Tidak pernah. Sedetik pun tidak," katanya pelan. "Tapi, kamu bisa menikahi wanita cantik, kaya, dan berpendidikan?" Ia tersenyum dan mengusap pipiku. "Tapi hanya kamu yang membuatku merasa jadi manusia seutuhnya. Kamu tidak berpura-pura. Kamu tulus. Dan itu yang paling berharga." Aku menangis. Kali ini bukan karena luka, tapi karena cinta yang begitu tulus. Namun ternyata, Bu Ratna belum selesai. Suatu sore, ketika aku sedang sendiri di apartemen, seorang wanita berpakaian elegan datang mengetuk pintu. Ia mengenalkan diri sebagai pengacara Bu Ratna, membawa dokumen gugatan pembatalan nikah yang katanya diajukan ke pengadilan. Aku gemetar. "Tapi kami menikah sah. Bu Ratna akan membuktikan kamu manipulatif dan menikahi Raka hanya karena harta," kata wanita itu sinis. Saat Raka pulang, aku langsung memeluknya dan menangis. Ia membaca surat itu dengan tenang, lalu membakarnya di tempat. "Biarkan saja. Dia hanya menggertak. Dia tahu dia tak bisa apa-apa secara hukum. Tapi aku takut dia akan terus mengganggu," isakku. Raka mengangkat wajahku dan tersenyum. "Kita akan pergi dari kota ini untuk sementara. Aku bisa bekerja dari jarak jauh. Aku ingin kamu bahagia. Itu cukup." Aku mengangguk dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Sudah seminggu sejak aku dan Raka meninggalkan kota. Kami tinggal di sebuah villa kecil di dataran tinggi Lembang. Tempat itu sejuk, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk. Jauh pula dari cengkeraman Bu Ratna. Setiap pagi aku membuka jendela dan menghirup udara segar sambil memandangi kebun stroberi yang luas terbentang di depan villa. Tak pernah dalam hidupku aku membayangkan bisa hidup seperti ini. Raka tetap bekerja secara remote. Kadang ia menghabiskan waktu di balkon dengan laptop di pangkuannya, sesekali memandangku dan tersenyum. Sementara aku mulai belajar memasak dan merawat kebun kecil di belakang rumah. Hidup kami sederhana, tapi terasa sangat damai. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku masih dihantui masa lalu. Bukan hanya oleh Bu Ratna, tapi juga oleh bayang-bayang tentang siapa aku sebenarnya. Siapa orang tuaku? Kenapa aku dibuang di panti asuhan? Kenapa aku tidak punya satu pun jejak tentang asal-usulku? Suatu sore,
Saat kami tengah duduk santai sambil menyeruput teh hangat, aku memberanikan diri bicara. Raka, boleh aku tanya sesuatu? Boleh, apa saja? Jawabnya tanpa melepas pandangan dari wajahku. Kalau suatu hari kamu tahu aku punya masa lalu yang kelam, atau aku bukan berasal dari keluarga baik-baik, apa kamu akan meninggalkanku? Raka menatapku dalam. Aku tidak peduli siapa keluargamu, Naya. Yang aku cintai adalah kamu, orang yang hari ini duduk di sebelahku. Aku tahu kamu perempuan yang baik, bahkan jauh lebih mulia dari banyak wanita berpakaian indah di kota. Air mataku mengalir. Aku tak sanggup berkata-kata. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, cepat atau lambat aku harus menghadapi masa laluku. Keesokan harinya, aku memutuskan pergi ke kota untuk pertama kalinya tanpa Raka. Aku ingin kembali ke panti asuhan tempat aku dulu tinggal sebelum dijual ke Bu Ratna. Aku hanya ingin mencari jawaban, sekecil apapun petunjuk tentang siapa aku. Aku meminta izin Raka dengan sedikit ragu, tapi ia mendukungku. Pergilah, dan kalau kamu butuh bantuan, telepon aku. Aku akan datang. Aku naik angkot dan bus ke kota kecil di pinggiran Bandung. Di sana, berdiri panti asuhan sederhana yang dulu kutinggali. Bangunannya sudah agak tua, tapi aku masih mengenali aroma dan suasananya. Seorang ibu pengasuh yang kukenal dulu, Bu Marni, masih ada di sana. Saat melihatku, ia terkejut dan langsung memelukku. Naya, ya Tuhan, kamu masih hidup, isaknya. Kami pikir kamu sudah. Aku menahan air mata. Sudah apa, Bu? Apa yang terjadi dulu? Kenapa saya dijual ke keluarga Bu Ratna? Bu Marni menatapku lama. Lalu ia mengajakku duduk di ruang kecil dekat dapur. Di sanalah semuanya terungkap. Kamu dulu ditemukan di depan gerbang panti dalam kardus, hanya dibungkus selimut lusuh. Tapi bersamamu ada kalung kecil berinisial R. Kami tak tahu siapa orang tuamu, tak ada catatan apapun. Tapi suatu hari, seseorang dari kota datang. Ia wanita berdandan glamor, membawa banyak uang. Ia bilang akan mengadopsimu dan memberimu pendidikan. Aku menggeleng lemah. Tapi nyatanya saya dijadikan budak, Bu. Disiksa, tidak diberi makan. Bu Marni menunduk sedih. Maafkan kami, Naya. Waktu itu panti sedang kesulitan keuangan. Kami tidak punya pilihan. Aku menggigit bibir, mencoba menahan amarah dan kesedihan yang membuncah. Tapi kemudian Bu Marni menyodorkan sebuah kotak kecil. Ini, satu-satunya peninggalanmu. Kami simpan karena berharap suatu hari kamu kembali. Di dalam kotak itu ada kalung berliontin huruf R, selembar kain bayi sobek, dan foto hitam putih seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi. Wajahnya tidak asing. Sangat tidak asing. Tapi aku tak bisa mengingat siapa dia. Aku kembali ke villa malam itu dengan hati yang kacau. Aku ceritakan semua pada Raka sambil menunjukkan kalung dan foto itu. Raka menatap fotonya lama, lalu matanya menyipit. Tunggu, wanita ini, wajahnya mirip seseorang yang aku pernah lihat di rumah ayah dulu. Tapi aku lupa siapa. Hatiku berdegup kencang. Apa mungkin aku punya hubungan dengan keluarga ayahmu? Ayahku dulu seorang pengusaha properti. Ia dikenal dermawan. Tapi ada masa lalu gelap juga, Naya. Sebelum menikah dengan ibu tiriku, Bu Ratna, ayah pernah menikah dengan seorang wanita bernama Rina. Tapi mereka pisah secara misterius. Rina hilang entah kemana. Kalung di tanganku terasa bergetar. Raka, jangan-jangan. Rina itu ibuku. Raka menatapku penuh tanya. Kalau itu benar, berarti kamu. Aku menggeleng cepat. Tidak, tidak mungkin. Kita kan sudah menikah? Raka mendekat dan memegang bahuku. Tenang. Kita akan selidiki semuanya dengan tenang. Belum tentu kamu anak ayahku. Mungkin Rina hanya mantan istrinya, dan kamu bukan anaknya. Tapi aku tahu, takdir sedang bermain dengan cara yang mengerikan. Selama beberapa hari berikutnya, kami mencari informasi sebanyak mungkin. Raka meminta bantuan sahabat ayahnya, Pak Denny, yang pernah tinggal lama bersama keluarga besar mereka. Kami perlihatkan foto itu. Pak Denny terdiam lama. Ya, ini memang Rina, istri pertama Pak Wira,
Ayah Raka. Rina menghilang saat sedang hamil. Ada gosip bahwa ia melarikan diri karena tertekan dengan mertua dan keuangan keluarga yang mulai menurun waktu itu. Dadaku terasa sesak. Jadi, jika aku anak Rina? Tapi, Rina tidak pernah kembali? Tanyaku pelan. Tidak. Tapi katanya dia sempat mengirim surat terakhir berisi pesan untuk anaknya yang akan lahir. Aku menangis. Dunia serasa runtuh. Jika aku benar anak dari Rina dan Pak Wira, maka itu berarti kita saudara satu ayah. Suaraku tercekat, menatap Raka. Raka juga terdiam. Wajahnya pucat. Tidak mungkin, kami sudah menikah. Keesokan harinya, kami memutuskan melakukan tes DNA. Raka memiliki sampel rambut ayahnya yang tersimpan dalam arsip keluarga. Kami mengirimkan sampel itu dan sampel dariku ke laboratorium terpercaya. Hari-hari menunggu hasil tes adalah hari-hari penuh kecemasan. Aku tak bisa tidur. Takut. Gelisah. Air mataku mengalir setiap malam. Raka selalu ada di sisiku, memeluk dan meyakinkanku. Apapun hasilnya aku akan tetap di sini. Aku mengangguk. Tapi ketakutan tetap menyelimuti hatiku. Kami bisa kehilangan semuanya. Tepat seminggu kemudian, hasil tes datang. Raka membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membaca, lalu terdiam. Wajahnya sulit dibaca. Apa hasilnya? Tanyaku dengan suara serak. Raka menarik napas panjang, lalu memelukku erat. Kita bukan saudara, Naya. Kamu bukan anak kandung ayahku. Aku menangis sejadi-jadinya. Air mata itu adalah tangisan kebahagiaan, rasa lega, rasa syukur yang tak terhingga. Tuhan masih memberiku kesempatan untuk mencintai dan dicintai tanpa dosa. Tapi kebahagiaan itu belum selesai. Saat kami kembali ke panti asuhan untuk menyerahkan bantuan dari Raka, salah satu anak kecil di sana berlari menghampiriku. Kak Naya, ada yang nyariin. Tadi ada ibu-ibu cantik yang nanya kamu, dia ngaku sebagai tante kamu. Aku menoleh cepat. Di gerbang panti, berdiri seorang wanita berusia 40-an dengan mata sembab. Ia menatapku, lalu berjalan perlahan mendekat. Naya, kamu benar Naya? Suaranya bergetar. Aku mematung. Wajah wanita itu mirip dengan wanita di foto. Aku adalah adik dari Rina. Aku tante kamu dan aku tahu semua kebenarannya. Aku terisak. Dunia mulai membuka semua rahasia yang selama ini tertutup rapat. Aku berdiri terpaku. Wanita di depanku, yang mengaku sebagai tanteku, tampak begitu emosional. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar, dan tangannya tak berhenti meremas tisu di genggamannya. Entah mengapa, hatiku langsung merasa hangat, seperti bertemu keluarga yang lama hilang. Namaku adalah Ratri. Aku adik dari Rina ibumu, katanya perlahan. Air mataku langsung tumpah. Aku mendekat, dan tanpa sadar langsung memeluk wanita itu erat-erat. Ada rasa rindu yang aneh. Pelukan itu terasa seperti rumah. Tante, ibuku dia di mana? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Tante Ratri menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata merah. Maafkan kami, Naya. Bertahun-tahun aku mencari kamu. Setelah kakakku menghilang, aku tak pernah berhenti berharap. Tapi ternyata kamu disembunyikan. Dibuang. Aku menelan ludah. Kenapa, Tante? Kenapa ibu meninggalkanku? Tante Ratri duduk di kursi panjang di teras panti. Aku duduk di sebelahnya, sementara Raka berdiri tak jauh, ikut menyimak dengan serius. Dulu, ibumu mencintai ayah Raka dengan sepenuh hati. Tapi setelah menikah, mertua ibumu, yaitu orang tua Pak Wira, tidak pernah menerima ibu. Mereka menganggap ibu hanya perempuan kampung, tidak pantas masuk keluarga mereka. Tekanan demi tekanan terus datang. Sampai akhirnya, saat hamil 8 bulan, ibumu dipukul secara emosional dan mental hingga sakit. Dia melarikan diri ke rumahku dan sempat tinggal beberapa hari. Aku memegang dada. Rasanya sesak mendengar cerita itu. Setelah melahirkan kamu, ibumu merasa sudah tak sanggup. Dia takut keluarganya akan menyakitimu juga. Jadi suatu malam, dengan berlinang air mata, dia meninggalkanmu di depan panti ini, dengan harapan kamu akan dirawat dengan baik. Dia pikir,
Itu lebih baik daripada kamu hidup dalam penderitaan. Aku menutup mulut dengan tangan. Tubuhku bergetar hebat. Tangisan yang kutahan akhirnya pecah. Selama ini, aku mengira aku dibuang tanpa alasan. Tapi ternyata, ibuku hanya ingin aku selamat. Lalu, ibu sekarang di mana? Tante Ratri menggeleng pelan. Sudah meninggal, sayang. 5 tahun lalu. Dia sakit keras, dan sebelum meninggal, dia terus menyebut namamu. Naya, maafkan ibu, jaga dia, Ratri. Begitu katanya. Aku menjerit pelan. Rasanya seperti luka lama yang kembali menganga. Tapi kali ini, luka itu sedikit terobati karena aku tahu aku dicintai. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku dan Raka pulang ke villa dengan perasaan campur aduk. Bahagia karena menemukan asal-usulku, tapi juga sedih karena ibu sudah tiada. Namun, kebenaran belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu nama yang mengganggu pikiranku, Bu Ratna. Kini semua semakin masuk akal. Bu Ratna tahu siapa aku. Itulah sebabnya dia membeliku dari panti asuhan. Dia ingin aku menderita. Dia ingin membalas dendam pada Rina, ibuku, yang dulu menikah dengan suaminya sekarang. Dia pasti tahu semuanya, gumamku pada Raka suatu malam. Dia tahu aku anak dari istri pertama suaminya. Dan dia tidak ingin aku bahagia. Raka menggenggam tanganku. Kita harus menghadapi dia, Naya. Kita tidak bisa diam saja. Aku mengangguk. Tapi kali ini, kita yang akan memegang kendali. Beberapa hari kemudian, aku berdandan rapi. Rambutku ditata lembut ke belakang, wajahku bersih dengan riasan tipis, dan aku mengenakan dres putih elegan pemberian Raka. Kami menuju rumah besar tempat Bu Ratna tinggal, rumah yang dulu menjadi tempat penyiksaanku. Raka memarkir mobil di depan gerbang. Saat aku turun, para penjaga rumah langsung menatapku heran. Mereka pasti tidak menyangka akan melihatku kembali dalam keadaan seperti ini. Kami masuk ke dalam, dan suara tinggi khas Bu Ratna langsung terdengar dari ruang tamu. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Kalau bukan penting, keluar saja. Aku masuk lebih dulu, dan saat Bu Ratna melihatku, wajahnya langsung pucat. Kamu? Lama tidak bertemu, Bu, jawabku tenang. Berani sekali kamu datang ke sini. Sudah aku buang, sekarang datang dengan baju mewah. Dari mana kamu dapat semua ini? Raka masuk tak lama kemudian. Wajah Bu Ratna langsung berubah panik. Raka? Apa-apaan ini? Kenapa kamu bawa dia? Aku bawa istriku, Bu, kata Raka tegas. Apa? Bu Ratna menjerit. Kamu menikahi budak yang aku beli dari panti. Gila? Aku berdiri dengan kepala tegak. Ya, saya memang dulu kamu beli. Kamu jadikan saya budak. Kamu siksa saya, tidak beri makan, dan kamu anggap saya sampah. Tapi sekarang, saya berdiri di hadapanmu sebagai istri sah dari anak tirimu. Bu Ratna tampak kalap. Dia berjalan maju ingin menamparku, tapi Raka berdiri menghadang. Jangan pernah menyentuh istriku lagi, Bu. Kami sudah tahu semuanya. Tentang siapa dia, siapa ibunya, dan apa yang sudah kamu lakukan pada mereka. Wajah Bu Ratna pucat seketika. Kamu tahu? Iya, jawabku tajam. Kamu tahu aku adalah anak dari Rina, istri pertama Pak Wira. Kamu sengaja menyiksaku untuk membalas dendammu padanya. Bu Ratna menunduk. Tapi sorot matanya berubah dingin. Memang, aku tahu kamu anak Rina. Dan aku benci dia. Dia merusak semua yang sudah aku rencanakan. Aku mencintai Wira sejak dulu. Tapi dia memilih wanita kampung itu. Jadi saat aku punya kesempatan, aku pastikan hidup kalian hancur. Aku tahu anak itu ditinggal di panti. Aku tahu itu kamu. Jadi aku beli kamu, agar kamu bisa merasakan semua rasa sakit yang aku alami. Aku menahan napas. Begitu dalam kebencian Bu Ratna. Tapi aku tidak akan membiarkannya menguasai hidupku lagi. Terima kasih, Bu, kataku pelan. Bu Ratna terkejut. Apa maksudmu? Terima kasih sudah membuatku kuat. Karena semua penderitaan itu, aku tahu arti kebahagiaan. Aku tahu nilai dari cinta yang sesungguhnya. Dan aku tidak akan membalas dendam seperti yang kamu lakukan.
Aku akan membebaskan diriku dari kebencian. Aku tidak mau jadi sepertimu. Raka memegang tanganku dan mengangguk bangga. Aku akan pastikan kamu tidak bisa menyakiti orang lain lagi, kata Raka. Kami sudah punya cukup bukti kekerasan yang kamu lakukan pada Naya, termasuk laporan saksi dari Bu Marni di panti. Kami bisa bawa ini ke pengadilan kapan saja. Bu Ratna tampak panik. Tunggu. Kalian tidak bisa, aku masih punya nama baik. Nama baikmu akan hancur, Bu. Tapi jika kamu berhenti, meminta maaf, dan menyerahkan sebagian harta untuk amal seperti yang dulu ayah harapkan, kami akan diam. Tapi satu gerakan salah darimu, kamu tahu akibatnya. Bu Ratna terduduk lemas. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat wanita itu rapuh. Tapi aku tak merasa puas. Aku hanya merasa lega. Aku berhasil melepaskan belenggu dari masa lalu. Malam itu, di villa kami, aku dan Raka duduk di balkon sambil memandang bintang-bintang. Aku merasa seperti lahir kembali, kataku pelan. Karena kamu memang lahir kembali, Naya. Sekarang kamu bebas. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Aku tersenyum. Dan kamu adalah anugerah terbaik dalam hidupku. Raka mengecup keningku. Aku yang beruntung memilikimu. Tapi hidup belum selesai. Masih ada satu kejutan yang menantiku. Saat aku sedang membersihkan kamar, aku menemukan surat lama milik ibu yang diselipkan dalam kain bayiku. Surat itu belum pernah dibuka karena terjepit di lipatan paling dalam. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Tulisan tangan yang samar tapi penuh cinta tertera di sana. Untuk Naya, putriku tercinta. Jika kamu membaca ini suatu hari nanti, ketahuilah bahwa ibu sangat mencintaimu. Aku pergi bukan karena tidak sayang, tapi karena ingin kamu selamat. Jangan pernah merasa sendiri. Kamu kuat, kamu hebat. Dan percayalah, kamu akan bertemu cinta sejatimu. Dia akan mengangkatmu dari kelam dan membawamu ke terang. Sayang selalu, ibumu, Rina. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena tahu cinta seorang ibu benar-benar nyata, bahkan ketika ia sudah tiada. Sudah 2 minggu sejak kejadian di rumah Bu Ratna. Sejak saat itu, hidupku seperti berubah total. Aku tak lagi dihantui masa lalu, dan yang lebih penting, aku merasa lebih mengenal diriku sendiri. Aku bukan sekadar Naya si pembantu, aku adalah Naya, anak dari seorang perempuan kuat bernama Rina. Dan kini, aku adalah istri dari pria yang begitu mencintaiku, Raka. Namun, kehidupan rupanya masih menyimpan satu kejutan lagi untukku. Suatu sore, aku dan Raka baru saja pulang dari menghadiri acara amal yang diadakan yayasan milik keluarga Wira. Di depan villa kami, sudah berdiri sosok yang tak asing, Tante Ratri, lengkap dengan seorang pria parubaya berpakaian rapi dan membawa koper dokumen. Maaf mendadak, Naya. Tapi ini penting, kata Tante Ratri, senyumnya lembut. Kami masuk ke ruang tamu. Pria parubaya itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Notaris Harjono. Maaf mengganggu, Ibu Naya. Saya di sini mewakili mendiang ibu Anda, almarhumah Ibu Rina, katanya sambil membuka koper dokumen. Mataku membesar. Ibu meninggalkan sesuatu untukku? Notaris Harjono mengangguk. Benar. Ibu Anda membuat wasiat tertulis sebelum meninggal. Ia menitipkan surat ini kepada adiknya, Ibu Ratri, untuk diserahkan pada Anda saat Anda telah menemukan jati diri Anda. Tangan Tante Ratri gemetar saat menyerahkan amplop kecoklatan yang telah menguning. Di depan amplop itu tertulis namaku, untuk anakku, Nayara Rina Putri. Aku membuka perlahan surat itu, dan membaca isinya dengan suara pelan. Anakku Nayara. Jika kamu membaca ini, berarti kamu telah tumbuh menjadi wanita yang kuat. Maafkan ibu karena tidak bisa mendampingimu. Tapi kamu harus tahu, ibu tidak pernah berhenti mencintaimu. Ibu tidak punya banyak harta, tapi ibu pernah membeli sebidang tanah di kampung halaman dan menitipkannya atas nama kamu. Tanah itu ada di desa Sukamaju, tempat ibu dibesarkan. Ibu juga meninggalkan sejumlah tabungan hasil kerja keras ibu selama bertahun-tahun, yang kamu bisa gunakan jika suatu hari kamu ingin membangun kehidupan baru. Tapi lebih dari semua itu, ibu menitipkan pesan,
Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu adalah cahaya. Dan kamu harus menerangi sekelilingmu, meski mereka pernah meredupkan sinarmu. Air mataku menetes satu persatu. Surat itu begitu sederhana, tapi menyimpan cinta yang luar biasa. Tak hanya itu, ternyata ibu meninggalkan tanah dan tabungan untukku. Tabungan dan surat tanah ini sah secara hukum, jelas Pak Harjono. Jika Ibu Naya berkenan, kami bisa bantu proses pengalihan dan pengecekan legalitasnya. Aku menatap Raka, dan dia hanya mengangguk kecil. Pergilah, Naya. Mungkin itu tempat terakhir yang bisa membuatmu merasa dekat dengan ibumu. Seminggu kemudian, aku dan Raka menginjakkan kaki di desa Sukamaju. Suasananya sangat berbeda dengan kota. Udaranya segar, penduduknya ramah, dan hamparan sawah mengelilingi sisi kanan dan kiri jalan. Kami dipandu oleh kepala desa ke sebidang tanah yang terletak di tepi bukit kecil, menghadap ke arah matahari terbenam. Ini tanah milik almarhumah Rina. Dia membeli tanah ini sekitar 20 tahun lalu. Waktu itu dia bilang, tanah ini untuk masa depan anaknya, ujar Pak Lurah sambil tersenyum. Aku menatap ke arah tanah itu. Luasnya sekitar 0,5 hektar, dan pemandangannya luar biasa indah. Hawa sejuk dan suara angin membuatku merasa damai. Aku ingin membangun rumah kecil di sini, kataku lirih pada Raka. Bukan villa mewah, hanya rumah sederhana, tapi penuh cinta. Raka menggenggam tanganku. Kamu tahu, aku pun punya ide yang sama. Bagaimana kalau kita bangun juga tempat pelatihan dan panti singgah untuk anak-anak panti yang sudah dewasa? Mereka bisa belajar keterampilan, bertani, atau usaha kecil. Kita beri mereka kehidupan kedua, seperti yang kamu terima. Hatiku langsung hangat. Kamu benar. Aku pernah terpuruk di panti. Dan kalau bukan karena satu kesempatan, aku mungkin masih terjebak. Aku ingin orang lain juga punya harapan. Beberapa bulan kemudian, rumah kecil impian kami mulai berdiri. Diberi nama Rumah Rina, tempat itu menjadi bukan hanya rumah singgah, tapi juga pusat pelatihan kecil untuk anak-anak muda dari panti asuhan sekitar. Kami bekerja sama dengan beberapa yayasan, bahkan Raka menggandeng perusahaan ayahnya untuk mendanai sebagian program pelatihan. Aku mengajar anak-anak perempuan membuat kerajinan tangan dan memasak, sementara Raka membantu anak laki-laki belajar pertanian modern dan teknik dasar wirausaha. Setiap hari terasa penuh makna. Anak-anak itu mulai tersenyum, mulai percaya diri, dan mulai punya impian. Dan setiap kali aku berdiri di halaman, memandangi matahari terbenam di balik bukit, aku tahu. Ibu melihatku dari sana, dan dia pasti bangga. Namun, hidup tak selamanya tenang. Suatu hari, seorang wanita datang ke rumah Rina dengan wajah angkuh. Aku mengenalinya dengan mudah, Bu Ratna. Dia datang bersama seorang pengacara. Di tangannya ada map besar. Aku datang bukan untuk membuat keributan, katanya dengan nada sinis. Tapi kamu harus tahu, Wira, suamiku dan ayah Raka, meninggal minggu lalu. Aku tercekat. Innalillahi. Raka yang berdiri di sampingku menunduk pelan. Ayah? Bu Ratna melanjutkan dengan tatapan tajam, dan kamu mungkin akan senang tahu bahwa sebelum meninggal, Wira mengubah surat warisannya. Separuh asetnya diberikan kepada kamu, Naya. Aku terdiam. Apa maksudmu? Dia tahu siapa kamu sebenarnya. Dia tahu kamu anak kandung dari Rina, istri pertamanya. Dan menurut hukum, kamu berhak mendapat bagian waris sebagai anak kandung. Tapi bukan itu yang membuatku marah. Bu Ratna mendekat, suaranya bergetar karena emosi. Wira menulis dengan jelas dalam surat wasiatnya. Berikan hak waris kepada Nayara. Dia adalah darah dagingku, dan satu-satunya penyesalan hidupku adalah membiarkannya hidup menderita. Mataku membesar. Aku tidak menyangka bahwa ayah kandungku tahu segalanya. Bahwa dia menyesal. Bu Ratna mendesis, tapi jangan senang dulu. Aku akan gugat surat wasiat itu. Aku tidak akan membiarkan anak dari wanita yang aku benci mengambil semua ini. Aku berdiri perlahan. Bu Ratna, saya tidak pernah menginginkan harta, tapi jika itu adalah warisan yang sah, saya akan gunakan untuk membantu lebih banyak orang. Bukan untuk berfoya-foya. Dan jika ibu ingin menggugat, silakan.
Saya sudah tidak takut lagi. Raka berdiri di sampingku, menatap ibu tirinya dengan mata dingin. Ibu lebih baik mundur. Kita tahu rekam jejak ibu. Kalau ibu menyerang, kami akan buka semua bukti kekerasan dan eksploitasi yang pernah ibu lakukan pada Naya. Termasuk bukti video dari rumah lama dan saksi-saksi dari panti. Wajah Bu Ratna langsung berubah tegang. Dia menatapku lama, lalu membalikkan badan dan pergi tanpa sepatah kata pun. Malam itu, aku duduk di ayunan kayu yang kami pasang di pekarangan rumah Rina. Angin bertiup lembut dan bulan menggantung sempurna di langit. Raka duduk di sebelahku. Dia menyenderkan kepalanya di pundakku. Aku bangga padamu, Naya. Kamu tidak pernah membiarkan luka mengubahmu jadi kejam. Aku tersenyum kecil. Aku pernah hidup dalam kegelapan, tapi aku tidak ingin jadi bagian dari kegelapan itu. Aku ingin jadi pelita. Dan kamu sudah jadi pelita untuk banyak orang, balasnya lembut. Kupeluk Raka erat-erat. Di dalam hatiku, aku berdoa dalam diam untuk ibu, untuk ayah, dan untuk setiap anak yang pernah merasakan penderitaan sepertiku. Karena kini, aku tahu penderitaan tidak membuat kita lemah. Justru dari luka-luka itu, kita bisa tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih penuh cinta. Pagi itu, mentari bersinar hangat dari balik pepohonan di belakang rumah Rina. Angin semilir membawa aroma tanah basah yang segar. Anak-anak muda yang tinggal di pusat pelatihan sudah mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang menata hasil kerajinan tangan, dan beberapa lagi terlihat sedang mengikuti pelatihan memasak di dapur terbuka. Aku berdiri di depan jendela, memandangi mereka dengan hati yang penuh syukur. Siapa sangka, seorang gadis panti asuhan, yang dulu diperlakukan bak budak oleh majikannya, kini bisa membangun rumah bagi puluhan jiwa yang juga pernah kehilangan arah? Pintu kamar terbuka pelan, dan Raka masuk dengan senyum mengembang. Pagi sayang, kamu sudah bangun dari tadi. Aku mengangguk sambil mengusap perutku yang mulai membuncit. Iya, si kecil ini aktif sekali pagi ini. Sepertinya dia tahu ayahnya akan pulang pagi-pagi. Raka tertawa dan langsung memelukku dari belakang. Aku nggak sabar melihat dia tumbuh di sini, di tempat yang penuh cinta. Sudah 7 bulan usia kandunganku. Kami memutuskan tinggal tetap di desa dan menjadikan rumah Rina sebagai rumah utama kami, meskipun kami sesekali ke kota untuk urusan yayasan dan perusahaan. Raka kini memimpin satu cabang perusahaan ayahnya, tapi dia tetap setia menjalankan visi kami bersama, memberi harapan kedua bagi anak-anak yang terbuang. Setelah sarapan, kami berkumpul bersama seluruh penghuni rumah untuk rapat kecil. Aku berdiri di depan mereka, sebagian besar adalah remaja dan anak muda yang dulu hidup terlunta-lunta, kini mulai belajar membangun masa depan. Hari ini genap 1 tahun sejak rumah Rina berdiri, ucapku dengan suara penuh emosi. Setahun lalu, aku masih merasa diriku kecil dan tak berarti. Tapi kalian semua mengajariku bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bermakna. Tepuk tangan menggema. Sebagian anak menangis haru. 1 tahun ini kita sudah mengubah nasib banyak orang. Beberapa dari kalian kini sudah mulai usaha sendiri, ada yang jadi barista di kota, ada yang buka usaha makanan ringan, dan ada pula yang ingin jadi guru. Aku bangga. Aku menoleh pada Raka. Dia berdiri dan maju ke depan. Dan kami ingin mengumumkan bahwa rumah Rina akan memperluas sayapnya, kata Raka dengan mantap. Mulai tahun depan, kita akan membuka cabang rumah Rina kedua di kota kecil di Jawa Barat, bekerja sama dengan yayasan sosial. Kita akan menampung lebih banyak anak-anak muda yang butuh rumah kedua. Sorak-sorai langsung memenuhi ruangan. Suasana begitu hidup, penuh semangat. Hari demi hari berlalu, dan aku menjalani masa kehamilan dengan penuh cinta. Raka selalu siaga, bahkan terkadang dia terlalu protektif. Ia tak mengizinkan aku naik tangga sendiri, dan selalu memastikan aku tidur cukup dan makan bergizi. Hingga tibalah hari itu. Hujan turun sejak pagi, dan aku merasakan perutku mulas berkali-kali. Awalnya kupikir hanya kontraksi palsu. Tapi menjelang sore, rasa sakitnya makin menjadi-jadi. Raka, bisikku dengan napas terengah. Aku rasa waktunya. Mata Raka langsung melebar. Tanpa panik, ia memanggil bidan desa yang sudah kami siapkan jauh-jauh hari.
Dalam waktu singkat, ruang tengah rumah kami berubah jadi ruang bersalin darurat. Beberapa ibu-ibu tetangga yang biasa membantu di rumah datang memberi semangat dan bantuan. Bukan untuk berfoya-foya. Dan jika ibu ingin menggugat, silakan. Saya sudah tidak takut lagi. Raka berdiri di sampingku, menatap ibu tirinya dengan mata dingin. Ibu lebih baik mundur. Kita tahu rekam jejak ibu. Kalau ibu menyerang, kami akan buka semua bukti kekerasan dan eksploitasi yang pernah ibu lakukan pada Naya. Termasuk bukti video dari rumah lama dan saksi-saksi dari panti. Wajah Bu Ratna langsung berubah tegang. Dia menatapku lama, lalu membalikkan badan dan pergi tanpa sepatah kata pun. Malam itu, aku duduk di ayunan kayu yang kami pasang di pekarangan rumah Rina. Angin bertiup lembut dan bulan menggantung sempurna di langit. Raka duduk di sebelahku. Dia menyenderkan kepalanya di pundakku. Aku bangga padamu, Naya. Kamu tidak pernah membiarkan luka mengubahmu jadi kejam. Aku tersenyum kecil. Aku pernah hidup dalam kegelapan, tapi aku tidak ingin jadi bagian dari kegelapan itu. Aku ingin jadi pelita. Dan kamu sudah jadi pelita untuk banyak orang, balasnya lembut. Kupeluk Raka erat-erat. Di dalam hatiku, aku berdoa dalam diam untuk ibu, untuk ayah, dan untuk setiap anak yang pernah merasakan penderitaan sepertiku. Karena kini, aku tahu penderitaan tidak membuat kita lemah. Justru dari luka-luka itu, kita bisa tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih penuh cinta. Pagi itu, mentari bersinar hangat dari balik pepohonan di belakang rumah Rina. Angin semilir membawa aroma tanah basah yang segar. Anak-anak muda yang tinggal di pusat pelatihan sudah mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang menata hasil kerajinan tangan, dan beberapa lagi terlihat sedang mengikuti pelatihan memasak di dapur terbuka. Aku berdiri di depan jendela, memandangi mereka dengan hati yang penuh syukur. Siapa sangka, seorang gadis panti asuhan, yang dulu diperlakukan bak budak oleh majikannya, kini bisa membangun rumah bagi puluhan jiwa yang juga pernah kehilangan arah? Pintu kamar terbuka pelan, dan Raka masuk dengan senyum mengembang. Pagi sayang, kamu sudah bangun dari tadi. Aku mengangguk sambil mengusap perutku yang mulai membuncit. Iya, si kecil ini aktif sekali pagi ini. Sepertinya dia tahu ayahnya akan pulang pagi-pagi. Raka tertawa dan langsung memelukku dari belakang. Aku nggak sabar melihat dia tumbuh di sini, di tempat yang penuh cinta. Sudah 7 bulan usia kandunganku. Kami memutuskan tinggal tetap di desa dan menjadikan rumah Rina sebagai rumah utama kami, meskipun kami sesekali ke kota untuk urusan yayasan dan perusahaan. Raka kini memimpin satu cabang perusahaan ayahnya, tapi dia tetap setia menjalankan visi kami bersama, memberi harapan kedua bagi anak-anak yang terbuang. Setelah sarapan, kami berkumpul bersama seluruh penghuni rumah untuk rapat kecil. Aku berdiri di depan mereka, sebagian besar adalah remaja dan anak muda yang dulu hidup terlunta-lunta, kini mulai belajar membangun masa depan. Hari ini genap 1 tahun sejak rumah Rina berdiri, ucapku dengan suara penuh emosi. Setahun lalu, aku masih merasa diriku kecil dan tak berarti. Tapi kalian semua mengajariku bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bermakna. Tepuk tangan menggema. Sebagian anak menangis haru. 1 tahun ini kita sudah mengubah nasib banyak orang. Beberapa dari kalian kini sudah mulai usaha sendiri, ada yang jadi barista di kota, ada yang buka usaha makanan ringan, dan ada pula yang ingin jadi guru. Aku bangga. Aku menoleh pada Raka. Dia berdiri dan maju ke depan. Dan kami ingin mengumumkan bahwa rumah Rina akan memperluas sayapnya, kata Raka dengan mantap. Mulai tahun depan, kita akan membuka cabang rumah Rina kedua di kota kecil di Jawa Barat, bekerja sama dengan yayasan sosial. Kita akan menampung lebih banyak anak-anak muda yang butuh rumah kedua. Sorak-sorai langsung memenuhi ruangan. Suasana begitu hidup, penuh semangat. Hari demi hari berlalu, dan aku menjalani masa kehamilan dengan penuh cinta. Raka selalu siaga, bahkan terkadang dia terlalu protektif. Ia tak mengizinkan aku naik tangga sendiri, dan selalu memastikan aku tidur cukup dan makan bergizi. Hingga tibalah hari itu. Hujan turun sejak pagi, dan aku merasakan perutku mulas berkali-kali. Awalnya kupikir hanya kontraksi palsu. Tapi menjelang sore, rasa sakitnya makin menjadi-jadi.
Raka, bisikku dengan napas terengah. Aku rasa waktunya. Mata Raka langsung melebar. Tanpa panik, ia memanggil bidan desa yang sudah kami siapkan jauh-jauh hari. Dalam waktu singkat, ruang tengah rumah kami berubah jadi ruang bersalin darurat. Beberapa ibu-ibu tetangga yang biasa membantu di rumah datang memberi semangat dan bantuan. Proses persalinan itu panjang dan melelahkan. Aku menangis, berteriak, bahkan nyaris kehilangan tenaga. Tapi Raka tak pernah melepas tanganku. Ia mencium dahiku berulang kali sambil berbisik, "Kamu kuat, Naya. Kamu hebat." Dan saat tangisan bayi itu akhirnya pecah, air mata bahagia langsung mengalir di pipiku. "Itu putra kita?" bisikku dengan suara lemah. Bidan menyerahkan bayi mungil itu ke pelukanku. Kulitnya merah, matanya terpejam, dan tangannya mengepal erat. Aku mencium keningnya dengan penuh haru. "Selamat datang di dunia, Nak. Ibu janji, hidupmu tidak akan seperti hidup ibu dulu." Kami menamai bayi itu Ravandra Wiraputra, gabungan dari nama Raka dan kakeknya, Wira. Nama itu berarti, anak laki-laki yang kuat dan terang seperti cahaya. Kelahiran Ravan membawa sukacita besar tak hanya bagi kami, tapi juga bagi seluruh penghuni rumah Rina. Setiap orang di sini merasa seperti keluarga. Mereka semua mencintai Ravan dan membantu merawatnya. Aku sering menangis haru saat melihat anak-anak panti berlarian di pekarangan, tertawa bersama, sementara Ravan tertidur dalam ayunan di pangkuanku. Dulu aku tak pernah tahu bagaimana rasanya dicintai oleh keluarga. Tapi kini, aku menciptakan keluarga itu sendiri. Suatu pagi, aku menerima surat undangan. Di luar dugaan, surat itu berasal dari pengacara yang mewakili Bu Ratna. Raka membacanya lebih dulu, lalu mengangguk pelan. Dia ingin bertemu. Katanya ingin meminta maaf. Aku terdiam cukup lama. Hatiku belum benar-benar pulih dari semua perlakuannya. Tapi aku ingat pesan ibu dalam surat terakhirnya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu adalah cahaya. Akhirnya aku mengangguk. Baik, kita temui dia. Pertemuan itu terjadi di rumah tua Bu Ratna yang dulu sering jadi tempat mimpi burukku. Tapi kali ini, rumah itu tak lagi megah. Tampak sepi dan agak kusam. Bu Ratna duduk di kursi roda, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. "Naya," suaranya gemetar. "Terima kasih, karena sudah mau datang." Aku hanya mengangguk pelan. Waktu tahu aku tidak bisa lagi berjalan dan hidup sendiri, semua orang menjauh. Pembantu-pembantuku pergi. Bahkan teman-temanku pun tak pernah datang lagi. Aku pikir harta bisa membuat orang mencintaiku. Tapi ternyata, cinta itu bukan dibeli. Kamu yang pernah aku sakiti, justru datang saat aku butuh maaf. Butiran air mata jatuh dari pipinya. Aku tahu aku tak pantas dimaafkan. Tapi aku mohon, jika suatu saat aku meninggal, tolong makamkan aku di sebelah makam Wira. Aku tak ingin seumur hidup menyimpan benci lagi. Aku mendekat dan memegang tangannya. "Saya sudah memaafkan, Bu. Bukan karena ibu pantas, tapi karena saya ingin hidup tanpa beban." Bu Ratna menangis semakin keras, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wanita itu bukan sebagai monster, tapi manusia yang pernah tersesat dalam kekuasaan dan kesombongan. Setahun kemudian, rumah Rina telah berkembang menjadi 2 cabang besar dan 1 rumah singgah di kota. Kami juga membuka toko kecil yang menjual produk hasil karya anak-anak pelatihan. Ravan tumbuh jadi anak ceria dan cerdas. Ia suka sekali mendengarkan dongeng sebelum tidur, terutama cerita tentang ibu yang dulu hidup di panti, lalu menikah dengan pangeran tampan. "Bu, pangeran itu siapa?" tanya Ravan polos. Aku tersenyum sambil menoleh pada Raka yang duduk di sisi tempat tidur. "Pangeran itu ayahmu, Nak." Raka tertawa kecil dan memeluk kami berdua. "Dan ibumu adalah ratu terhebat dalam hidup ayah." Malam itu, sebelum tidur, aku menatap bintang-bintang dari jendela kamar kami. Di antara kelap-kelip langit, aku berbisik dalam hati. "Ibu, aku sudah menjalani semuanya. Luka, air mata, pengkhianatan, dan cinta. Tapi semua itu membentukku. Aku bukan lagi budak. Aku bukan anak yatim panti yang dipermainkan nasib. Aku adalah Naya, istri, ibu, dan pelita bagi mereka yang pernah kehilangan arah."
Aku menutup mata, memeluk Ravan erat-erat, dan tertidur dengan damai, karena aku tahu, kini aku telah bebas dari luka, dan cinta yang tuluslah yang membebaskanku.